Pada masa kekuasaan Belanda, wilayah Papua sempat ingin dipisahkan dari Indonesia, akan tetapi rencana tersebut dihalang oleh para pahlawan nasional dari Papua. Papua yang dulu dikenal dengan Irian Jaya merupakan sebuah wilayah bagian timur Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda. Berikut ini adalah 5 pahlawan dari tanah Papua. 1. Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak pada tanggal 10 Oktober tahun 1921 dan meninggal pada tanggal 10 April tahun 1979 di usia 57 tahun. Putra bangsa berdarah Papua ini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Frans berperan sebagai perwakilan dari Papua dalam konferensi Malino tahun 1946 yang membahas tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat. Dalam konferensi tersebut Frans mengusulkan nama Papua agar diganti menjadi Irian. Nama tersebut diambil dari bahasa Biak yang memiliki arti panas. Selain sebagai orang pertama yang mengganti nama Papua, Frans juga merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di tanah Papua. Selain itu, sosok Frans Kaisiepo juga pernah menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun-tahun 1964 sampai tahun 1973. Untuk mengenang perjuangan Frans Kaisiepo, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak dan juga di salah satu KRI yaitu KRI Frans Kaisiepo dengan nomor 368. Selain itu, pada tanggal 19 Desember tahun 2016, sosok Frans Kaisiepo diabadikan dalam uang kertas rupiah pada pecahan 10 rupiah ribu. 2. Marten Inday. Marten Inday adalah pahlawan asal Papua yang lahir di Doromena, Papua pada tanggal 14 Maret tahun 1912. Ia wafat pada tanggal 17 Juli tahun 1986. Gelar pahlawan nasional yang ia dapatkan telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Presiden No. 077 TK 1993 tanggal 14 September tahun 1993. Marten Inday dulunya merupakan seorang polisi Belanda, tetapi ia mendukung penuh Indonesia. Jiwa nasionalisme Marten Inday membawanya dalam sebuah pemberontakan melawan Belanda di Irian Barat pada Desember tahun 1945. Marten bersama beberapa kepala suku di Papua melakukan aksi protes terhadap pemerintah Belanda yang saat itu berencana untuk memisahkan Irian Barat dari kesatuan Indonesia. Atas aksinya tersebut, Marten ditawan oleh Belanda di Hulu Digul selama 3 tahun. Berkat jasa dan perjuangan yang dilakukan Marten terhadap Indonesia, ia diangkat menjadi anggota MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, pada tahun-tahun 1963 sampai tahun 1968. Selain itu, Marten juga menjabat sebagai mayor tituler dan kontrolir yang diperbantukan di Residen Jayapura. 3. Yohanes Abraham Dimara. Putra asli Papua Yohanes Abraham Dimara adalah seorang mayor TNI yang namanya masuk ke dalam daftar pahlawan nasional dari Papua. Gelar pahlawan nasional tersebut telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Presiden No. 113 TK 2011. Mayor TNI Yohanes Abraham Dimara lahir di Korem, Biak Utara, Papua, pada tanggal 16 April tahun 1916 dan wafat di usia 84 tahun pada tanggal 20 Oktober tahun 2000 di Jakarta. Perjuangan Mayor Yohanes terhadap Indonesia sangat besar. Salah satunya ikut memperjuangkan dalam pengembalian wilayah Irian Barat ke tangan Republik Indonesia. Erta turut andil dalam pengibaran bendera merah putih di Namlea, Pulau Buru pada 1946. Selain itu, pada tahun 1950 Mayor Yohanes pernah menjabat sebagai Ketua OPI, Organisasi Pemberantasan Irian Barat. Sayangnya dia pernah ditawan oleh tentara kerajaan Belanda dan dibuang ke Digul akibat infiltrasi yang pernah dia lakukan pada tahun 1954, dan pada akhirnya dia dibebaskan pada tahun 1960. 4.
Silas Papare lahir di Serui pada tanggal 18 Desember tahun 1918 dan meninggal pada tanggal 7 Maret tahun 1979 di umur 60 di Serui, Papua. Dia menerima gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September tahun 1993 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 77 TK 1993. Silas Papare merupakan sosok yang berjasa dalam sejarah Papua. Dia terlibat dalam perjuangan penyatuan Irian Jaya, Papua ke dalam wilayah Indonesia yang saat itu hendak dipisahkan oleh Belanda. Dia juga mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta sebagai upaya membantu pemerintah Republik Indonesia dalam memasukkan wilayah Irian Barat ke wilayah RI pada bulan Oktober tahun 1949 di Yogyakarta. Silas Papare merupakan salah satu delegasi dari Papua yang dipilih langsung oleh Soekarno dalam New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Kemudian dia diangkat menjadi anggota MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, setelah penyatuan Irian Barat dengan RI. 5. Mahmud Singgirei Rumagesan lahir di Kokas pada tanggal 27 Desember tahun 1885 dan wafat pada tanggal 5 Juli tahun 1964. Dia merupakan pahlawan nasional yang baru ditetapkan tahun 2020 lalu berdasarkan surat keputusan Presiden No. 117 TK 2020. Mahmud Singgirei Rumagesan adalah raja muda di Fakfak. Ia menjabat sebagai Raja Sekar di usia 21 tahun dengan gelar Raja Al-Alam Ugar Sekar, raja yang lahir dan tumbuh tanpa pengaruh dan kuasa dari kerjaan lain. Raja Singgirei dikenal sebagai pejuang Papua. Ia memimpin Gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat, GTRIB, pada 1953 dan Gerakan Organisasi Pemuda Cendrawasih Muda. Gerakan ini bertujuan untuk membantu pemerintah Republik Indonesia dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari kolonial Belanda. Bersama Raja Rumbati dan Ibrahim Bau, Raja Singgirei menyerukan perlawanan melalui mimbar-mimbar di masjid untuk menentang penjajahan Belanda. Atas aksi perlawanan tersebut, ia pernah beberapa kali ditawan oleh Belanda dan mendekam di beberapa penjara, seperti Saparua, Sorongdum, Manokwari, Hollandia hingga diasingkan ke Makassar. Perjuangan yang ia lakukan berujung manis saat Irian Barat berhasil merdeka pada Desember tahun 1949. Keberhasilan ini membawanya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, DPA, Republik Indonesia pada periode tahun 1959 sampai tahun 1965.